Pemirsa, akibat luka bakar yang tak kunjung sembuh, korban penganiayaan oknum polisi dirawat intensif di RSD Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Selain itu, korban juga menjalani visum ulang di RSD Gunung Jati, Cirebon. MAN, istri siri korban dugaan kekerasan dalam rumah tangga oleh Aibtu N, oknum anggota Polri aktif di Polres Tegal Kota, kini dirawat intensif di RSD Gunung Jati, Kota Cirebon, Jawa Barat. Kondisi luka bakar korban akibat siraman air keras tak kunjung sembuh. Korban kini menjalani penanganan medis karena luka yang dideritanya membutuhkan perawatan lebih serius. Selama ini korban belum pernah memperoleh penanganan secara menyeluruh di rumah sakit. Enggak, jadi memang lukanya itu sangat serius ya, sampai maaf ya, maksudnya ada belatung ya apa segala macam gitu kan. Karena kan selama ini tidak ada penanganan dari ke rumah sakit, jadi hanya ganti perban, kasih antibiotik seperti itu. Korban juga menjalani visum ulang di RSD Gunung Jati, Cirebon. Kondisi ini dilakukan karena kondisi korban yang tidak memungkinkan untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Sebelumnya, korban menjalani visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Tersangka Aibtu N melakukan penganiayaan kekerasan hingga penyiraman air keras kepada korban. Selama 2 tahun, korban mengaku mengalami berbagai bentuk kekerasan selama tinggal bersama tersangka. Kini Polres Tegal telah menangkap tersangka dan proses hukum atas laporan tersebut masih berlangsung. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika Anyus melaporkan. Seorang anggota polisi Polres Tegal Kota, Aibtu N, diduga menyekap dan menyiksa istri sirinya. Pelaku juga diduga melakukan penyimpangan seksual kepada korban di depan anak korban yang masih balita. Didampingi tim Hotman 911, wanita berusia 30 tahun berinisial M ini melaporkan penyekapan, penganiayaan, dan kekerasan seksual yang dialaminya ke Bareskrim Polri. Korban menderita luka bakar 47% di tangan dan kaki hingga sulit berjalan akibat disiram air keras. Korban juga mengaku dicekoki narkoba oleh Aibtu N sejak awal mengenal pelaku dari temannya. M juga dipaksa suami siri yang merupakan anggota polisi aktif membuat narkotika jenis sabu. Ternyata pelaku yang merupakan anggota Polres Tegal Kota menyiksa dan melakukan perilaku seksual menyimpang ke istri sirinya disaksikan anak korban yang masih balita. Tak punya hati, Aibtu N bahkan mengancam korban akan menyebarkan video asusilanya. Awal bulan aku dikenalin oleh teman sama beliau. Di awal pertama kenal juga udah dicekokin narkotika. Tahun misalnya? Apa? Tahun berapa ini? Itu tahun pertengahan 2023. Dibunuh atau seperti apa? Enggak, kalau dibunuh enggak, lebih ke penyiksaan, pemukulan. Terus juga akan disebari video asusila kayak gitu. Terus juga kayak penyimpangan seks kayak gitu. Di bawah tekanan dan ketakutan, korban terpaksa berbohong saat mendapat perawatan medis di 2 rumah sakit dengan alibi terkena air panas dan akibat kebakaran tabung gas. Keluarga korban mengaku baru berani bersuara lantaran takut dan kerap mendapat intimidasi dari terduga pelaku. Aibtu N kini sudah ditahan di Bitpropam Polda Jawa Tengah. 2,5 tahun disekap dan dianiaya, kini korban menuntut keadilan. Meski pelaku sudah dalam penahanan khusus, korban minta Aibtu N dihukum seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Geram dengan kasus penyiksaan istri siri yang dilakukan oleh oknum polisi, pengacara Hotman Paris Hutapea meminta Kapolri segera mengungkap wajah pelaku ke publik. Menurut Hotman, perilaku menyimpang dan aksi kriminal oknum polisi tersebut tidak perlu ditutup-tutupi. Saya minta kepada Kapolri, masyarakat pengen tahu mukanya itu oknum polisi gimana gitu loh. Kenapa kalau pencopet, penganiaya lain selalu ditampilkan di press release, ditayangkan oleh
kepolisian kan, tak mukanya dipertontonkan ke publik gitu loh. Kenapa begitu oknum polisi kok sampai hari ini orang belum tahu polisi yang mana gitu. Kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang tersisa 1,68 hektar. Penuntasan pemadaman dilakukan dengan tambahan bantuan 2 helikopter waterbombing. Sepekan sudah kebakaran di TPA Jatiwaringin, Tangerang, Banten belum seluruhnya dapat dipadamkan. Sejumlah helikopter waterbombing diterjunkan untuk memadamkan kobaran api. Tim gabungan juga terus berjibaku menyiramkan air ke gunungan sampah yang masih mengeluarkan asap. Pemadaman kini difokuskan di bagian belakang setelah api di bagian depan sudah berhasil dijinakan dan tidak mengeluarkan asap lagi. Sekarang udah mulai merangkak maju ke depan untuk buka tandon air di sana dan lebih maju lagi pemadaman. Luar biasa ini. Oh, jadi pemadaman dilakukan dari atas dan bawah? Atas dan bawah. Bikin tandon berapa titik lagi nih untuk memadamkan api? Bikin tandon sementara nggak tambah titik, tetapi nanti berpindah-pindah. Oh, tandonnya gitu. Selesai di sini mati apinya, tandonnya pindah ke sana untuk menjangkau yang depan. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat juga meninjau langsung proses pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin Minggu siang. Ia menyebut titik api yang tersisa sekitar 3,6% atau 1,6 hektar. Itu helikopter sekarang udah 2, terus-terusan kan menyiram air, kemudian menggal akli dari bawah. Dan besok akan lagi ada tambahan sekarang dan besok 3 hari ada 2 lagi helikopter, jadi 4 semuanya. Dan menggal akli juga yang akan membuat injeksi dari bawah, pemadaman dari bawah, air dari bawah itu udah bertambah lagi orangnya. Kira-kira kita akan ngejar ke titik itu. Nah setelah itu harusnya teorinya ya mati. Tapi sekali lagi saya katakan kalau kita panas terus-menerus dan sebagainya, potensi untuk terbakar lagi ada. Sementara itu 232 warga yang sempat mengungsi kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Di sisi lain banyak warga termasuk ibu hamil dan anak-anak yang terjangkit penyakit pernapasan akut. Kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin terjadi sejak Selasa pekan lalu. Diduga kebakaran terjadi akibat suhu ekstrim musim kemarau yang menyulut gas metana di dalam gunungan sampah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pihak Tokopedia membantah isu adanya PHK di dalam perusahaan usai bertemu dengan pemerintah dan pimpinan DPR. Kawan-kawan media. Sepekan terakhir beredar luas bahwa 90% karyawan Tokopedia dan TikTok akan di-PHK. Hal ini sontak mendapatkan sorotan publik, khususnya dari pemerintah. Pernyataan ini disampaikan saat pihak Tokopedia dan TikTok menggelar pertemuan dengan DPR dan Menteri Ketenagakerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu. Siang hari ini tidak ada pemutus hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang sedang kami lakukan dan internal mobility di dalam TikTok atau Tokopedia Group. Dalam program penataan ini memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia. Demikianlah kami sampaikan untuk meluruskan berita-berita yang beredar di masyarakat. Tadi kita juga sudah mendengar bersama saat ini TikTok Group sedang melakukan rekrutmen pekerja sekitar 100 orang ya Bu Stefani. Ya, 100 lowongan 100 posisi. Ini juga menunjukkan bahwa usaha yang sekarang sedang dilakukan ini juga terus berkembang dan kita yakin ya ini juga menjadi sebuah peluang bagi anak bangsa untuk bisa mengambil bekerja di posisi-posisi yang disampaikan oleh TikTok Group tersebut.
Tokopedia dan TikTok dikabarkan akan melakukan PHK besar-besaran. Penasihat khusus Presiden Republik Indonesia bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh Said Iqbal akan turun langsung untuk memperoleh fakta secara utuh sebelum pemerintah mengambil langkah. Oleh penasihat khusus Presiden RI bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, Said Iqbal menemui sejumlah buruh di kawasan Marunda Cilincing, Jakarta Utara